Dia sudah mati. Hilang. Ia pergi ke seberang jalan sebelumnya. Hingga ke ujung jalan pun, ia tak ditemukan. Kemana dia? Kata mereka, kemarin sebelum petang, ia sempat berkata pada penduduk sekitar, "Aku akan pulang dengan aku yang baru. Jangan cemaskan aku. Aku hanya mencari yang perlu kucari," ucapnya. Sosoknya sekarang menjadi perbincangan, sebab kepergiannya meninggalkan banyak misteri. Tak ada yang tahu sebenarnya dia siapa. Identitasnya tak ada yang kenal pasti. Waktu itu, dia datang ke desa ini, alasannya sedang mencari ibunya. Tapi dia sama sekali tak tahu nama ibunya tersebut. Katanya, dia pernah dibuang di ujung jalan sana. Ya, entah mengapa, dia diizinkan tinggal di desa ini. Mungkin karena memang tak ada yang mencurigakan. Apalagi, dia memang sangat ramah pada penduduk setempat. 3 tahun sudah, gadis berusia 19 tahun itu tinggal di desa ini. Memang sejak kehadirannya, ada banyak hal-hal aneh terjadi. Mulai dari ternak-ternak penduduk yang mati tanpa sebab, hingga setiap bulannya akan ada seorang balita yang meninggal. Akan tetapi, tak seorang pun menaruh curiga padanya, sebab dia gadis yang taat beribadah. Aneh bukan? Aku juga lumayan dekat dengannya. Ya, karena aku sering mengajaknya untuk ke masjid bersama, hingga keluar rumah bersama. Tapi, ada yang aneh dengannya. Dia sama sekali tak suka makan bersama. Dia lebih suka makan sendiri-sendiri. Tapi aku tak menaruh curiga padanya. Mungkin dia malu, pikirku. Tapi, sebelum dia pergi, tak ada pesannya kepadaku. Karena kemarin siang, kami masih mandi bersama di sungai belakang rumah. Tapi sekarang dia dicari. Aku bahkan sebenarnya bingung tak menentu. Lalu aku paham mengapa dia dicari. Kata mereka, selama ini dia sudah tidak ada. Gadis itu meninggal 4 tahun yang lalu, saat seseorang dari kota mengungkap siapa dia. Bahwa dia dulunya pernah ngekos di kota. Dia meninggal karena diperkosa, lalu dibunuh oleh 7 orang teman laki-lakinya. Lalu kemudian, mayatnya dibuang di ujung jalan desa ini. Aku sama sekali tak percaya. Tapi seketika, merinding sekujur tubuhku. Rasanya darahku mulai membeku. Dan gadis itu seakan memanggil-manggil namaku. Di malam harinya, dia seperti ada di rumahku. Dia seakan berbisik di telingaku, lalu berucap, "Kamu akan mati." Mati seketika. Rasanya baru kali ini aku takut di rumahku sendiri. Sepertinya darah ada di mana-mana, dan aku melihat bayang-bayangnya di cermin setiap rumahku. Tepat jam 12 malam, aku belum bisa tertidur di kamarku sendiri. Kamar yang kuanggap kamar paling nyaman sebelumnya, kini menjadi kamar paling menyeramkan sepanjang hidupku. Kemudian, aku merasa dia ada di dalam selimutku. Seketika, kurasakan gatal di sekujur tubuhku.
Dan lalu kubuka selimut. Ada banyak belatung di tempat tidurku. Hingga akhirnya aku muntah karena rasa jijik yang berlebihan. Tapi yang kumuntahkan adalah belatung juga. Lalu aku coba membersihkan diri di kamar mandi, berharap semua hanya halusinasi dan bermimpi. Kemudian aku kembali ke kamarku. Tapi tak ada belatung sama sekali dan kulihat bercak darah di sekitarnya pun sama sekali tak ada. Aku coba berdoa setelah itu, aku mencoba tidur lagi. Tepat jam 2 malam, lalu ku dengar hujan turun sangat derasnya. Hingga ku dengar ada suara hentak kaki yang berjalan mengelilingi kamarku. Hentak kaki itu semakin lama, semakin dekat, dan semakin keras ku dengar. Lalu, seperti ada yang menggores-gores tembok kamarku. Rasa takut sudah berlebihan dalam diriku. Aku coba berteriak sekeras-kerasnya. Anehnya, Mama dan Papa tak mendengarku. Lalu ku coba keluar kamar, tapi pintu kamarku sama sekali tak bisa dibuka. Pada akhirnya, aku coba bersembunyi di balik selimutku, sembari berdoa meminta pertolongan. Kemudian seketika hening. Selang beberapa menit, ku dengar suara kaki berjalan. Ku dengar lagi dia menggores tembok kamarku. Bahkan, aku melihat darah keluar dari sudut-sudut tembok rumahku. Suaranya memanggil-manggil namaku. Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Ucapnya berulang-ulang kali. Lalu, benda-benda di kamarku seakan bergerak sendiri. Kemudian kulihat gunting di kamarku seakan bergerak cepat menuju ke arah kepalaku. Dan lalu